Berubah jadi digital langsung ya. Kebawa duit saja. Langsung, udah Pak, langsung ya. Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali ta'lim kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan bahasan pertemuan kita terakhir Pak ya. Tadabbur ayat sebelumnya kita bahas tentang Luqmanul Hakim ya. Siapa Pak Luqmanul Hakim? Orang biasa. Pegawai Kuli. Pegawai kuli. Kalau kita dengar nama Luqmanul Hakim, yang terbesit itu apa? Ahli ibadah. Terus anak soleh. Alhamdulillah. Nah, kalau nasihat yang disampaikan oleh Nabi, ya Nabi yang nyampein gitu ya. Kalau yang menyampaikannya adalah orang-orang yang memang memiliki kelebihan, ya biasa. Nah, namun ketika kita baca di surat Luqman, yang teristimewa pertama kita lihat adalah dari penamaan surat. Dari sekian banyak kosakata, dari sekian banyak keutamaan yang ada, di antara surat yang disematkan dia bukanlah seorang nabi. Di antaranya adalah Luqman, surat Luqman. Kan ada surat Al-Imran, keluarganya Imran. Ini surat yang menyebutkan sesosok orang gitu ya. Luqman lah namanya. Maka kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan selisih pendapat para ulama. Ada menyebutkan beliau itu adalah seorang tukang kayu. Ada menyebutkan beliau itu seorang penjahit. Ada menyebutkan beliau itu seorang pengembala. Bahkan ada menyebutkan beliau seorang qadhi. Qadhi itu apa? Hakim ya, sehingga melihat bijaksana. Namun beberapa kisah menyebutkan beliau adalah seorang pengembala ya, beliau seorang tukang kayu ya, kisah yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya Pak ya. Baik, maka di antara kisah yang kita sampaikan kemarin yaitu ada seseorang bertanya kepada Luqmanul Hakim, apa yang membuat engkau begitu, apa yang membuat manusia menggelar hamparannya untukmu? Menggelar hamparan maksudnya apa? Kalau Luqmanul Hakim datang dijamu Pak, dihormatin. Kemudian orang membuka lebar-lebar pintu rumahnya untukmu, dan orang teramat senang dengan perkataanmu. Apa yang membuat itu semua wahai Luqman? Maka disebutkan kemarin ada berapa Pak? Ada 9 hal yang membuat diri Luqman begitu dihormatin, walaupun secara latar belakang beliau orang biasa-biasa saja. Ini kita ulang secara cepat aja Pak ya. Yang pertama, Luqman mengatakan, aku tahan pandanganku. Gordul basor, mata Pak ya. Ini pusat dari segala permulaan dosa, paling banyak sumbernya dari mata ya, bahkan disebutkan dalam hadis mata ini adalah panah setan
Ya, ketika dari mata masuk ke otak diproses, mata mulanya sama seperti kita milih pasangan dulu bermula dari kan karena ngelihat Pak. Kalau nggak ngelihat nggak mungkin juga kita ngeraba-raba. Gimana? Ayib, udah ngelihat belum? Udah. Nah, Ji, gimana Ji? Kemudian yang kedua, aku menjaga lisanku. Ini anggota tubuh yang kedua nih yang paling banyak menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya, beliau jaga lisannya. Beliau tidak berkata, dalam riwayat disebutkan, tidaklah beliau pernah mengulang-ulang kalimat hikmahnya melainkan orang yang memintanya. Kalau kalimat hikmah maksudnya ungkapan-ungkapan bijaksana yang sudah pernah disampaikan nggak pernah diulang, kecuali orang memang pingin beliau mengulang untuk mengucapkannya. Kalau beliau menyampaikan pasti nggak akan diulang-ulang, pasti beda lagi. Kalau kita hari ini kadang satu kalimat sakti kita ulang. Pertemuan hari ini nanti majelis yang berikutnya itu lagi diulang. Tapi walaupun yang namanya pengulangan itu adalah ibunya kemahiran, yang kita bisa mahir karena pengulangan. Seperti kita Al-Fatihah Pak, kalau sholat lagi nggak konsen Al-Fatihah lupa nggak langsung lancar aja, karena apa? Diulang-ulang terus. Ya, subhanallah setelah sholat apa lupa kita zikir kan nggak, karena terus kita ulang. Kemudian aku pelihara makananku. Makanan ngaruh banget ya, sumber di antara sebab orang malas ibadah itu karena sumber makanan yang tidak halal ya selebihnya nanti efek ya, kenyang dan macam sebagainya lah. Tapi sumbernya itu membuat apa, ketika badan kita masuk makanan yang haram, kalau dalam hadis sendiri katanya Pak, wan naru aula biha, artinya neraka yang paling berhak untuk memakan daging-daging tubuh yang tumbuh dari api, dari harta yang haram. Ya, dampaknya apa? Yaitu malas ibadah. Maka bukan lagi dipantang, jaga-jaga benar kita bawa harta ke rumah gitu Pak. Kalau nggak halal dampaknya apa? Anak kita susah ibadah. Kita ingetin susah dia dengar. Nah, itu di antara dampaknya. Maka kalau anak kita ada yang seperti itu, coba diingat-ingat, jangan-jangan ada yang nggak benar saya bawa. Kemudian aku jaga kemaluanku. Nah, jelas ya. Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan orang paling banyak masuk neraka karena mata, lisan dan kemaluan. Ya hari ini apa yang nggak tabu, sesuatu yang tabu tahun 90-an, tahun 2000-an ke sini itu sesuatu apa ya, perselingkuhan, macam-macam perzinahan, biasa-biasa aja dianggap. Perkara-perkara yang ya sudahlah zamannya, padahal itu masuk dari kategori dosa besar. Aku berkata dengan jujur. Nah ini beliau tiap kali berkata pasti jujur. Ini barang langka Pak, benar ya. Yang kalau di kantor-kantor kita kalau ada karyawan yang jujur itu benar-benar kita jaga ya. Kemudian aku tunaikan janjiku. Nah, ini lagi rame orang ngumbar janji nih. Hah? Berat semua. Berat Pak. Berat Pak. Ya, aku tunaikan janjiku. Maka hati-hati kalau berjanji. Kalau nggak sanggup melakukan, mendingan diem aja, nggak usah janji. Ya, jangan memaksakan diri supaya dipilih, supaya dihormatin, supaya diseganin, janji banyak-banyak. Nah, ini yang salah menafsirkan ya Pak. Ini harus kita luruskan. Maka kisahnya Pak, Nabi atau sahabat gitu saya lupa, ditanya, kamu bisa hadir gitu, bisa ditegur oleh Allah, emang kamu yakin masih hidup ntar? Maka ucapkanlah
Allah. Insya Allah kalau keluar dari lisan orang yang beriman, kepastian dia akan hadir, kepastian dia akan melakukan itu 99%, Pak. 99%. 1%-nya apa? Maut, takdir, kecelakaan, uzur. Ya, itu. Kalau kita hari ini enggak, untuk terhindar daripada dipaksa, daripada enggak enak gitu kadang-kadang. Insya Allah. Persentasenya berapa, Pak? Sampai 50. Sampai kadang-kadang. Nanti datang ya, insya Allah. Nah, padahal dalam hati ngapain juga. Nah, ini perlu kita luruskan, Pak. Kita orang beriman kalau udah mengucapkan insya Allah, artinya 99% hadir, kecuali uzur. Uzur artinya sakit, sesuatu hal yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian beliau lagi yang ketujuh adalah yang beliau lakukan, aku hormati tamuku. Ini hari ini kita zaman ini nggak tahu ya, nerima tamu itu seperti susah gitu ya. Padahal tamu masuk itu malaikat rahmat masuk, Pak. Malaikat rahmat masuk, pas keluar tamu, dosa-dosa ikut keluar. Bukan tamu itu bawa dosa, bukan. Artinya dosa yang ada atau ibaratnya takdir buruk yang ada buat keluarga kita terbawa oleh keluarnya tamu. Maka sering-sering ngundang orang. Kalau ada tamu bahagia, jangan ada tamu suruh berdiri di depan. Nggak ada tamu entar di situ aja. Kasihan. Padahal itu apa? Allah ngasih isyarat, ngasih kita kesempatan untuk mendapatkan banyak limpahan rezeki. Maka ketika ada tamu masuk ke rumah kita, maka selama itu pintu rahmat terbuka. Kita nggak tahu nanti rezeki apa yang akan datang. Kemudian yang ke-8, aku perhatikan tetanggaku. Gimana, Pak, dengan tetangga? Akur nggak? Jangan-jangan sama tetangga saling lirik-lirik. Saling ini dumel belakang itu. Tuh taruh jemuran lagi di depan, nyusahin orang masuk. Parkir mobil nggak pakai otak. Taruh motor, emang punya itu depan rumah emang udah dibeli semua sama dia. Macem-macem lah. Kalau kita di komplek ini kan karena sebelah-sebelahan ya, dengan tetangga baiklah, karena Nabi sendiri mengatakan, aku hampir saja mengira karena banyaknya keutamaan tetangga ini, aku sampai menduga bahwa tetangga bahkan akan mewarisi hartaku, karena segitu utamanya gitu tetangga. Hati-hati dengan tetangga, berbaik-baiklah ya. Nah, walaupun kita banyak dengar juga, insya Allah sih di kita nggak ada, di komplek-komplek yang lain ketemu tetangga setahun sekali. Pas Idul Adha, Idul Fitri kadang-kadang. Pas sholat bareng, oh Bapak rumah di mana? Itu nomor CFS, nomor 22, nomor 23. Lah saya nomor 24, Pak. Ketemunya ya, alhamdulillah ada masjid kita, Pak ya. Pokoknya di antara berkah komplek ada masjid itu minimal 5 kali sehari ketemu. Silaturahim itu panjang. Yang enggak 5 kali, seenggaknya 2-3 kali tiap hari pasti ketemu. Kita ini kira-kira berapa hari sekali ini? Berapa kali ketemu dalam satu hari ini, Pak? Itu di masjidnya. Majelisnya tambah lagi. Belum lagi nanti pas ngewarung tambah lagi. Jalan pagi tambah lagi. Ya kan? Oh. Kemudian yang terakhir kata beliau, aku tinggalkan apa yang tidak penting bagiku. Hari ini kita senang dengan hal yang tidak penting. Yang penting-penting malah kita abaikan. Nah, ini 9 hal yang Luqman katakan, inilah yang aku lakukan sehingga Allah angkat derajatku. Allah mudahkan kalamku, Allah berikan hikmah kepadaku. 9 perkara ini.
Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan suatu hari Abu Darda berkata dan menceritakan tentang Luqmanul Hakim. Siapa nih Luqmanul Hakim? Dia tidak pernah diberikan sesuatu seperti keluarga, harta, kehormatan dan sesuatu hal. Artinya memang beliau orang yang sangat sederhana sekali. Harta nggak punya, maksudnya harta nggak berlebih, cukup gitu. Akan tetapi dia adalah seorang yang tangguh, seorang pendiam, pemikir dan berpandangan dalam dan berpandangan dalam. Dia tidak pernah tidur siang, tidak ada seorang pun yang melihatnya meludah, mengeluarkan riak, buang air kecil dan buang air besar, mandi, menganggur dan tertawa seenaknya. Dia tidak pernah mengulang kata-katanya kecuali dia mengatakan hikmah yang diminta oleh seseorang untuk mengulanginya. Ini keutamaan dari Luqmanul Hakim. Baik, kita langsung masuk ke poinnya Pak ya. Karena kita bicara nasihat Luqmanul Hakim di surat Luqman, surat ke-31 dari ayat 13 sampai ayat 19. Kita lihat, bisa dibuka Pak ya. Surat Luqman, surat 31 ayat 13. Nasihat pertama sekali yang beliau sampaikan kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Jangan syirik kepada Allah. Ini umur anak berapa tahun Pak bisa kita pesan? Dari mulai anak kecil Pak. Dari kecil pun, dari masih SD, SD itu udah bisa kita nasihatin la tusyrik billah. Walaupun dia nggak paham kalimat syirik mungkin secara hakiki, tapi setidaknya dia hafal, punya kosakata la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Karena perkara menyekutukan Allah ini perkara besar. Jangankan kita bilang Allah Pak, kita sendiri kalau dikhianati bagaimana rasanya? Marah. Sakitnya itu di sini. Sakitnya itu di sini. Manusia dikhianati, dibohongi, itu marah benar. Nah, Allah pun begitu. Allah paling benci dengan orang yang menyekutukannya, yang mengkhianatinya. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia minta sama selain Allah. Dia minta sama pohon, dia minta sama keris, dia minta sama jimat, dia minta sama setan, dia minta sama kuburan dan lain-lainnya. Dia khianati kalimat la ilaha illallahnya. Maka di surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Yang namanya syirik nggak ada pintu ampun di situ. Ya, nggak ada pintu ampun. Ada pegang jimat Pak? Pernah punya jimat? Jimat penglaris, jimat pesugihan, apa macam-macam lah ya. Jimat kebal, jimat kebal. Nah, jangan, kalau seandainya jimat ini adalah syariat, mungkin dari sahabat-sahabat akan pakai itu pas perang biar kebal. Nah, sahabat nggak pakai, nggak ada. Ya kalau memang ketusuk ya mati. Ya, orang kita jihad memang cari syahid kok, bukan cari hidup. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Selain syirik, Allah akan ampuni liman yasha. Kemudian Allah menegaskan wa man yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Azim, kata-kata azim, barang siapa yang melakukan kesyirikan maka dia berdosa besar. Besar itu kalau bahasa Indonesia kan kita susah menerjemahkan bahasa Arab ini, kadang-kadang
kurang tepat kalau kita bilang azim itu besar. Gede banget gitu. Gede banget. Dosa yang nggak ada tandingannya besarnya itu. Apa? Biggest giant. Nah, giant. Dosa raksasa. Karena kalau kita terjemahkan dosa besar, oh nggak besar-besar amat rasanya. Karena kan kalau besar aja kabir, kalau lebih besar akbar, ya. Tapi kalau udah azim, ini susah gitu, dosanya itu nggak kebayang, banyak banget, ya banyak banget. Kenapa bukan Allahul Azim atau sekarang kan Allahu Akbar? Kalau misalnya azim itu, azim itu kalau disandingkan dengan kalimat Allah artinya agung. oh, Jadi dosa yang agung, tapi kan nggak pas kalau kita bilang dosa agung. Azim itu artinya agung. Kalau di Indonesia kan nih. Itu yang pertama, Pak. La tusyrik billah. Nanti ini poin-poin ini kalau yang sudah pernah kita sampaikan ke anak kita berarti bagus. Yang belum, nah nanti ambil momen kasih tahu. Yang kedua, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Berbuat baiklah kepada ibumu, ya, kepada kedua orang tuanya, khususnya karena di sini disebutkan memang kedua orang tua, namun penjelasan ayat ini Allah lanjutkan dengan kalimat hamalathu, yang sudah mengandungmu. Kan mengandung nggak mungkin bapak, ya kalau besar perut mungkin bapak tapi kalau mengandung bapak nggak mungkin. Makanya hamal, maka di ayat ini disebutkan apa? Orang tua spesifiknya adalah ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang sakit bertambah Pak. Pernah kita Pak coba Pak, sederhananya semangka pasang di perut sehari aja. Gimana Pak Hadi? Semangka pasang di perut. Pak Hadi udah berapa tahun? Sama kita Pak Hadi. Kepala apa aja berat ya. Tapi bukan beratnya itu, sakitnya itu Pak. Apa? Pas lihat istri hamil gitu ya, tidur kanan salah, tidur kiri salah, terlentang salah, duduk ya salah, serba salah. Ya. Minta digosok-gosok aja gitu ya. Padahal sebenarnya gosok itu juga nggak menghilangin rasa itu. Cuma karena pingin, udah daripada nggak tahu harus ngapain, udah itu aja lah digosok-gosok. Nah, maka ibu ini ketika ditanya bagaimana sakitnya melahirkan gitu ya, antara hidup dan mati. Ya, sesakit-sakitnya laki-laki kita mungkin pernah jatuh, pernah patah dan lain sebagainya, sakitnya melahirkan jauh lebih berat. Ya, alhamdulillah bersyukur Pak kalau kita pernah nemenin istri pas ngelahirinnya ya. Itu kan ngelihat langsung bagaimana istri kita kesakitannya per kontraksinya itu ya. Saya habis Pak, digenggam, dicakar-cakar, udahlah rasa. Kita nikmati sajalah pokoknya. Kita cuma sehari itu doang kok dicakar-cakar. Pokoknya mau kita bilang apa aja, ya sudah. Maka di situ kalau kita nggak sadar sebagai anak gitu dengan orang tua kita, dengan ibu kita, benar-benar. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, bukan hanya sakit yang bertambah-tambah, tapi lagi
itu sudah menyusui selama 2 tahun. Nah, ini ada syariatnya, Pak. Bagian dari sunnah menyusui itu adalah minimal 2 tahun, dan terasa sekali perbedaannya. Alhamdulillah 3 anak saya semuanya 2 tahun. Ada anak yang kurang 2 tahun yang saya tahu gitu, Pak ya. Itu pertama dari segi badan mungkin dia besar, tapi rentan sakit. Terus badannya lemes gitu. Apa bilangnya ya? Boyo, letoy. Tapi kalau yang memang disusui selama 2 tahun, badannya mungkin nggak besar banget, tapi sekel. Terus kalau susah sakit, ya. Terus kalaupun sakit-sakit paling istirahat aja udah selesai. Terasa sekali itu perbedaannya. Maka di kalimat di bagian ayat anishkurli waliwalidaika, maka oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ya, kepada ibumu. Jangan sampai kita kufur, nggak bersyukur kepada orang tua. Di surat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, ini Allah menjelaskan tentang wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Gitu Ji ya, 2 tahun Ji. Ya. Maka 2 tahun ini adalah angka yang memang menunjukkan bahwa kesempurnaannya, ya, baik dari segi fisiknya. Maka zaman Nabi Pak, apa ada imunisasi polio, imunisasi macam-macam. Kalau kita lihat dalam syariat, adanya apa? Ketika masih bayi ada tahnik pakai kurma, ya, kurma yang kita gigit gitu, kecilin, kita oles di langit-langit. Kalau kami di kampung, kalau di Aceh saya itu kebanyakan karena mungkin lahiran pas bukan bulan Ramadan, kan kurma nggak ada, jadi pakai gula. Pokoknya yang manis-manis, gula diambil taruh di lidahnya. Wallahu a'lam, pokoknya begitulah. Tapi kalau dari syariat tahnik sendiri itu pakai kurma, dikunyah, yang lembutnya, jangan utuhnya keselak. Disebutkan itu apa? Sebagai imunisasi alami bagi seorang anak. Alhamdulillah, ibu saya kebetulan dokter, bidan. Jadi kalau lahiran pasti ya syariatnya ya suntik lah, apa namanya, imunisasi lah ya, imunisasi. Dan ditanya karena waktu pas lahiran di Aceh itu anak pertama, ya pasti langsung diimunisasi sama ibu saya langsung gitu. Pas berikutnya kan ada imunisasi ini, tahap ini, macam-macam. Itu beliau sering nanya, udah belum? Udah. Bukan niat bohong, enggak, tapi memang kok saya dengan istri gitu ya, zaman Nabi aja nggak ada imunisasi begini. Kita ikutin syariat itu ya. Tapi ini buat siapa ya? Ya kalau buat sendiri nggak yakin, jangan Pak, nanti. Ya, harus yakin benar. Ya, harus yakin benar. Kemudian yang ketiga, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Yang ketiga adalah kalau kedua orang tuamu itu mengajak kepada yang tidak benar, pada maksiat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Sederhana sekali bahasa Al-Quran. Ya, jangan ikutin aja. Nggak perlu harus marah-marah, nggak perlu harus lari dari memutus silaturahim, nggak perlu harus membenci orang tua. Udah, jangan patuh aja.
Mereka mau marah-marah bagaimanapun, ya udah diam aja. Maka dikisahkan Pak ya, ada seorang sahabat, ini di sirah Nabi pernah kita kisahkan, kisah Sa'ad. Sa'ad ini anak yang sangat patuh dengan ibunya. Maka ketika dia hijrah, dipanggil oleh Abu Jahal, "Wahai Sa'ad, ibumu tidak mau makan." Artinya pingin menghadang Sa'ad supaya tidak berangkat hijrah gitu. Ya, kalau kamu nggak pulang, ibumu mati karena nggak mau makan, nggak mau itu. Akhirnya Sa'ad pulang, nggak jadi hijrah dulu, pulang dulu. Ketemu dengan ibunya, kata ibunya, "Wahai Sa'ad, kalau kau tidak kembali ke agama nenek moyangmu, maka aku tidak akan makan, tidak akan minum." Sa'ad diam aja. Ya sudah. Ditanya lagi, "Kamu belum juga mau kembali? Ibu nggak mau makan malam pagi ini. Besoknya siang kayak gitu lagi. Ibu nggak mau makan siang, malam nggak mau makan." Besoknya digitukan lagi oleh ibunya. Artinya memang memerangi psikologinya anaknya gitu ya, biar kembali ke agama nenek moyangnya. Apa kata Sa'ad? "Wahai ibundaku, seandainya Allah memberikan engkau nyawa 100 nyawa, yang mana dengan satu-satu nyawa itu keluar dan engkau memintaku untuk kembali ke agama nenek moyangku, maka sekali-kali tidak." Padahal ini anak taat betul dengan orang tua, taat betul dengan orang, nggak pernah bantah. Terkenal ketaatan dia di orang tua. Di Quraisy itu terkenal, siapa yang paling baik dengan orang tuanya? Sa'ad orangnya. Tapi kondisi itu ketika dia diminta untuk bermaksiat kepada Allah, dia mengatakan, kalau ibu punya 100 nyawa, satu-satu nyawa itu keluar, hilang karena nggak makan tadi, terus mati, terus hidup lagi, terus mati lagi, hidup lagi, mati lagi, sampai 100 kali pun aku sekali-kali tidak akan meninggalkan agama ini. Oleh karena itu, makanlah wahai ibuku. Percuma engkau mengancamku seperti itu, nggak akan ngaruh. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ibunya akhirnya makan lagi, Pak. Karena melihat begitu teguhnya pendirian Sa'ad. Nah, ini diantara kisah ketika para sahabat yang akan hijrah gitu ya, dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Begitupun ketika kisah Nabi Ibrahim ya, ketika ini kita sampaikan pas kapan Pak? Pas tadarus ya, yang kisah Nabi Ibrahim yang bapaknya mengancam Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kalau engkau terus mencela Tuhanku, engkau tidak suka. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak suka dengan Tuhanku, maka enyahlah gitu, pergilah ya, fahjurni gitu ya, jauh-jauh dariku, kalau enggak aku bunuh kamu." Nabi Ibrahim dengan santun menjawab, "Salamun alaik, selamatan bagimu wahai ayahku, bahwa sungguh aku akan meminta ampunan bagimu kepada Tuhanku karena ia begitu baik." Karena ia begitu baik, nggak ada kalimat kasar yang keluar ya. Maka begitupun kita dengan anak kita, perlu kita sampaikan Pak ke anak kita, "Nak, jangan pernah durhaka sama ayah sama ibu, susah urusanmu nanti ya, susah urusanmu." Berapa banyak orang yang berhasil hanya karena kedua tangan orang tuanya diangkat ke langit gitu ya. Terbuka semua rezeki-rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya. Saya banyak dapat kisah dari teman-teman Pak, teman-teman ya, datang ke rumah sujud di depan orang, udah usaha nggak sukses-sukses di luar negeri, padahal prospeknya itu tinggi sekali. Pulang dia ke rumah, dia cuci kaki kedua dia cuci kaki ibunya, tanpa sepengetahuan ibunya diminum tuh airnya. Saking benar-benar pengen ta'zim bener, datang dia cium benar-benar. Nggak lama setelah itu langsung naik. Ya, tapi ini bukan juga syariat Pak ya. Tapi begitu kita menghormati orang tua kita,
Allah akan bukakan pintu urusan dunia. Kemudian di ayat 16, pesan Luqmanul Hakim berikutnya adalah ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra. Sungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit, fi sakhra au fis sama au fil ard, atau dalam bumi, ya'ti bihallah, atau dalam niscaya Allah akan memberinya balasan. Nah, di sini hari ini tuh kadang-kadang anak kita anak-anak sekarang itu melihat hal-hal yang kecil disepelekan, Pak. Ya, melihat hal-hal yang kecil dia sepelekan. Contohnya gini, salaman aja dengan tamu gitu. Kadang apa sih? Kalau nggak disuruh nggak mau. Terus kalau ketemu senyum-senyum, ada tamu senyum, nggak mau. Ya, kalau ada tamu turun dong, atau jangan di atas, jangan di kamar, turun, datang dulu. Ini kan hal-hal sederhana nih, hal-hal perkara-perkara kecil yang ada hari ini. Maka kita perlu kasih tahu, sekecil apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, dalam hadis bahkan dikatakan kita imadatul adza anit thoriq, kita buang duri dari jalan. Kalau bahasa kita sekarang, ada paku gitu di jalan, kita ambil, Pak, kita buang, kita singkirkan. Maka itu akan menjadi pahala buat kita. Dan balasan sekecil apapun, amalan sekecil apapun, itu nanti akan ditimbang oleh timbangannya Allah. Kalau kita di dunia kan, kalau misalkan nimbang berat, kalau beras pakai kilo, Pak, ya. Kalau emas pakai apa, Pak? Pakai gram. Apalagi yang kecil-kecil gitu. Kalau apalagi ya, timbangan yang udah mikro-mikro ada nggak tuh? Bisa. Pakai mikro. Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi Allah sebutkan di surah Al-Anbiya yang menjelaskan bagaimana timbangan Allah. Kata Allah, "Wan-nas wa nadha'ul mawazinal qist liyaumil qiyamati fala tuzlam nafsun syai'a." Bahwa sungguh nanti timbangan Allah itu tidak akan membuat seseorang kecewa. Timbangan Allah tidak akan membuat seseorang kecewa. Allah pasti adil dalam memberikan penilaiannya. Allah pasti memberikan balasan sekecil apapun kebaikannya. Kan banyak banget, Pak, kebaikan ya. Sampai-sampai tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum, Pak. Gimana cara biar orang bisa senyum, Pak? Gimana caranya? Senyumin dulu. Orang nggak senyum, terus kita senyumin, pasti dia senyum, Pak. Kalau nggak senyum bermasalah. Kita senyum, assalamualaikum. Ada masalah berarti, Pak. Ada yang koselet tuh, Pak. Atau jangan-jangan banyak pikiran, ya, banyak urusan gitu ya. Tapi secara normal seseorang yang disenyumin, kita pasti pernah nggak, Pak? Kita di tempat umum nggak kenal, Pak, ada orang senyum. Kita orang beriman, Pak, ya senyum lah, pasti balas senyum. Maka cara membuat orang tersenyum itu senyumin dulu. Sederhana. Dan itu bagian dari sedekah. Tuh, Pak. Kita belum sempat sedekah nih pagi hari ini, atau mau sedekah tapi aduh ya Allah, akhir bulan nih, datang keluar langsung datang mesti senyum. Gimana, Pak, kabarnya, sehat? Senyumin aja. Bahkan amalan yang sebesar biji sawi kan kecil banget, Pak, ya. Bibit yang paling kecil, biji selain biji sawi. Bayam kan juga kecil banget kan, titik gitu, kecil banget. Tapi yang sekecil itu pun nanti di akhirat itu bermanfaat, Pak. Bagaimana nggak bermanfaat, Pak? Kita nggak pingin sedikit pun, secuil pun kita
membagi pahala kita untuk orang lain, bahkan ke orang tua kita, nggak mau. Nanti di akhirat ya, nggak mau kita bagi-bagi. Kita pasti inginnya buat sendiri aja. Maka sekecil apapun pahala itu sangat berarti buat kita nanti di padang mahsyar. Lanjutan lagi di ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah. Perintahkan sholat, dirikan sholat, nak. Jangan sampai mendirikan sholat. Nah, terus setelah ini kalau kita bahas sholat udah sering lah kita dapat ininya Pak ya. Lanjutannya ya agak penting. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ma'ruf mengajak orang untuk ngajak baik, ini ngajak orang untuk baik ini gampang Pak. Ya tinggal ngumpulin kasih ngomong yang baik-baik udah ma'ruf tuh. Yang susah itu apa? Nahi mungkar. Nahi mungkar itu yang susah Pak. Makanya Nabi Muhammad ketika mengajak kepada kebaikan orang nggak terlalu ini. Ya Nabi Muhammad ketika mengajak kepada ma'ruf, Quraisy nggak terlalu berontak, biasa aja. Ya udah dia nyebar agama dia. Tapi ketika nahi mungkar, nggak boleh ibadah dengan telanjang, nggak boleh nyembah patung, itu udah nahi mungkar. Nggak boleh minum khamar, nggak boleh zina, nggak boleh riba. Berontak mereka. Nabi Musa ketika ngajak yang baik-baik, Fir'aun biasa-biasa aja. Tapi ketika Nabi Musa sudah mengajak, wahai Fir'aun, kau bukan Tuhan, jangan minta orang nyembah kau. Itu kan udah nahi mungkar. Panas Fir'aun. Oh, kamu emang punya Tuhan yang lebih tinggi. Minta dia ke Hamam. Tolong buatkan aku bangunan yang tinggi supaya jangan-jangan nanti aku bisa ketemu sama Tuhannya Musa. Nah tuh. Ya Haman. Ya Haman. Tolong buatkan. Kalau hari ini itu Haman itu ini Pak, bagian pembangunan apa itu namanya? PUPR. Dia PUPR Pak, dia bahan pembangunan tuh. Hampir saja Al-Quran dibilang dusta karena kata Haman disebutkan dalam Al-Quran, tapi orang belum tahu siapa itu Haman. Sampai akhirnya dibongkar masjid makam-makam Fir'aun itu ketemu Haman. Ini orang yang disebutin di Al-Quran. Hampir saja Al-Quran karena gara-gara satu nama itu, yang lain Fir'aun udah ketemu Fir'aun. Yang ini udah ketemu, ini terbukti. Haman nggak ketemu. Hampir saja Al-Quran dicap bohong Pak, cuma gara-gara satu kata itu. Tapi akhirnya Allah buktikan gali-gali orang Barat ya, gali-gali makam-makam Mesir, mau ketemu Haman. Udah nggak berani nentang lagi mereka. Ya, tapi ya itu hidayah belum datang, mau diapain juga nggak akan masuk. Kemudian, nah ini yang penting Pak. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalimat berikutnya apa kata Allah? Wasbir ala ma asobak. Apa maksudnya Pak? Ya, kenapa ada sabar di situ? Orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar pasti disiksa. Tuh Pak. Orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan disiksa. Pasti akan dipukulin, dihantemin, difitnah. Pasti itu Pak. Maka kalau kita mengajak nahi mungkar masih merasa aman aja, berarti belum on the track. On the track itu ketika kita nanti sudah dihantemin orang, difitnah orang. Ini rasanya ya nahi mungkar. Ya. Ini dulu atau sekarang? Sampai hari ini. Tapi kiamat ini. Sampai. Maksud saya kan berbuat ma'ruf dan mencegah nahi mungkar, kayak mengajak untuk hadir di ahli. Apa kan maksudnya?
Bukan ma'rufnya, harus dua-duanya. Ma'ruf sama nahi mungkar. Ya. Ini dua yang bersandingan, Pak. Jadi kalau cuma ma'ruf baru ma'ruf saja itu belum. Nasrani paling benci sama paling benci. Iya, karena udah nahi mungkar, Pak. Dia naik muka. Dia nahi mungkar. Jangankan mereka, Pak. Yang merasa terusik ininya mereka lapak-lapak mereka, lapak-lapak maksiatnya gitu ya, difitnah macam-macam ya. Nggak boleh beliau keluar negeri, dipersulit untuk ngambil ijazahnya yang datang. Tahu Pak ya, beliau udah S3 tuh berapa tahun kemarin di Malaysia, pengen wisuda, pengen keluar negeri, dipersulit. Ya pokoknya intinya susah lah. Apa yang terjadi? Ijazahnya yang dari Malaysia datang ke tempat beliau. Tuh Pak. Manusia boleh membuat makar, tapi makar Allah itu jauh lebih hebat. Makanya hari ini kita melihat mungkin yang kita, wah ini nggak mungkin menang si ini. Ya, itu kan manusia yang ngomong. Manusia yang ngomong. Kalau Allah pengen balik, tinggal gampang. Maka besar banget Pak. Nahi mungkar itu benar besar banget pahalanya. Kenapa beberapa tempat gitu yang kita lihat kotanya ada banyak maksiatnya tapi nggak turun azab? Karena masih ada orang yang mengajak kepada ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika suatu tempat datang musibah, coba cek Pak, ada nggak nahi mungkar di situ? Kalau nggak ada ya pas tepat lah. Maka alhamdulillah kita tinggal di kota tapi yang nahi mungkarnya banyak Pak. Cuma kapan kita masuk bagian barisannya ini? Kapan? Itu tadi Pak, kalau udah masuk diri ke sana siap-siap. Ya bisa dipenjara, bisa difitnah, bisa bahkan mungkin sampai dibunuh, resikonya sampai sedemikian rupa. Makanya ayat ini setelah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah lanjutkan wasbir, dan bersabarlah ala ma asobak. Apa asoba yusibu Pak? Asoba itu artinya apa? Fi'il madhi, pasti akan terjadi. Kalau yusibu mungkin bisa jadi kena, bisa jadi nggak kena. Tapi kalau udah asobak, pasti kamu akan mendapatkan celaan, pasti kamu akan disiksa, pasti kamu akan dipersulit, pasti kamu akan dapat ancaman dan lain sebagainya. Tuh. Nah, maka kita perlu kasih tahu juga anak kita, Pak. Nah, yang nggak bener temenmu kamu nasihatin. Kalau kamu kan ada Pak gitu ya. Dia nasihatin temennya, apa sih kamu? Diancam gitu ya. Ngasih tahu guru. Nah, maka kita harus kasih tahu anak kita, nak, ketika kamu mengingatkan seseorang untuk tidak melakukan maksiat, pasti akan berefek kamu nanti dimarahin, kamu nanti difitnah, kamu nanti mungkin akan dipukulin, kamu akan diancam dan lain sebagainya. Nah, kita kuatkan, jangan takut. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah itu akan bersama kita. Jangan takut. Nah, jadi jangan hanya diingetin, nak kamu jangan nakal ya. Kalau ada orang ingetin ya, jangan itu doang, tambahin Pak. Kalau kamu sudah ingetin orang, efeknya nanti pasti kamu akan dibenci. Efeknya nanti kamu pasti akan dijauhin, kamu akan difitnah dan lain sebagainya. Ya, jangan takut. Ya, selama kamu benar jangan takut. Ini buat laki-laki cocok Pak ya, nasihat begitu ya. Kemudian di ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia. Di sini memalingkan wajah maknanya jangan sombong. Jangan sombong. Tusa'ir ini bahasa Arab yang artinya disebutkan oleh Ibnu Jarir. Tusa'ir itu adalah sebenarnya artinya
penyakit yang menimpa unta pada punuknya. Ini sebenarnya sebuah penyakit, ya. Dan kepalanya, pada punuk dan kepalanya, hingga punuknya tertekuk dengan kepalanya. Berarti apa? Gini jatuh gitu ya. Hingga punuknya tertekuk dengan kepalanya. Lalu hal tersebut dipersamakan dengan laki-laki yang sombong. Makanya tusair dari sebuah penyakit diartikan dengan sama kayak kalau bahasa kita gini Pak, mukamu itu kayak jeruk, kayak kulit jeruk apa? Jeruk perut. Lihat mukamu kayak lihat jeruk perut gitu. Nah, bahasanya kurang lebih begitulah. Ya, tusair itu seperti onta yang sedang sakit itu. Mukamu itu gitu. Sombong sekali lihat orang. Ya, congkak gitu lihat orang. Jangan. Kalau kita menghindar dari hal itu juga kita tahu seseorang mudah sekali menceritakan orang, terus kita menghindar dari orang itu supaya kita nggak diceritakan aibnya kita, atau biar nggak pengen punya masalah lah gitu ya. kita nggak ada masalah di situ kan. Iya. Menghindar di situ itu bagian dari spiritual. Gini Pak, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita lihat kemungkaran, kita punya power, maka rubahlah dengan kekuatan kita. Kita punya power nih sama dia, kita bisa ngatur dia. Anak buah kita kok, atau teman, ini teman dekat, kita bisa nasihatin. Keluarga, anak, ini bisa nasihatin. Ya pemimpin, ya kabupaten kah, provinsi kah, atau negara gitu ya, dia kan punya tanda tangan yang bisa mengatur semuanya gitu ya. Maka yang pertama itu falyughayyirhu biyadihi, dengan yadi kan tangan artinya, tapi makna di situ adalah kekuatan gitu ya. Fa illam tastati fabilisani, kalau nggak sanggup, nggak punya kekuatan, nasihatin dengan lisan, sampaikan. Jangan seperti itu. Tapi kita nggak berani nasihatin, fabiqalbi, dengan hati. Ya, yang penting aku nggak ikut-ikutan. Tapi perlu diingat, Nabi menambahkan di situ, wadzalika ad'aful iman. Tapi itu adalah iman yang paling lemah. Nah, jadi tinggal lihat posisinya, Pak. Ya, kalau memang kita bisa nasihatin, nasihatin. Kalau nggak bisa, ya sudah. Seenggaknya aku nggak ikut-ikutan. Aku. Masih lemah saya. Ya. Jangan sombong, wala tamshi fil ardi marha, dan juga jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Membanggakan diri, Pak. Sampai-sampai nanti kan ketika semua alam semesta ini udah hancur, Pak, kan Allah nantangin. Kan udah mati semua nih. Malaikat-malaikat udah mati. Maka nanti Allah akan apa bilangnya? Apa bahasa? Mana yang menyampaikan, kata Allah gini, mana dulu yang merasa dirinya hebat, mana dulu yang sombong berjalan di atas muka bumi, mana dulu orang yang mengaku memiliki semuanya, mana ya, kalau bahasa kita biasa dipakai, Allah berseru, fanada, ya, nada yunadi, Allah berseru, memanggil gitu, mana dulu yang sombong itu, mana dulu yang mengatakan dia hebat, mana yang dulu mengatakan dia bisa ngatur semuanya, dia bisa menentukan siapa pemenang, siapa yang kalah gitu, mana tuh orangnya? Maka panggilan itu kan luar biasa nanti. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah membenci orang yang sombong dan angkuh. Biasanya yang membuat seorang sombong itu kenapa, Pak? Jabatan, harta. Makanya yang sirah kita kemarin masih ingat nggak, Pak? Sayyidina Umar supaya jiwanya mengatakan kepada dirinya, wahai Umar, siapa orang yang lebih hebat darimu? Itu kan jiwanya berkata seperti itu. Maka Umar melawan jiwanya dengan mengisahkan posisi, mengisahkan kekurangannya di hadapan umat selesai sholat.
Jadi selesai sholat, Umar cerita bahwa aku bermimpi aku diminta oleh keluarga dari suku Makhzum untuk mengembalakan onta dan kambing, dan aku diberikan balasan diberikan imbalan kurma dan juga gandum. Nah, Abdurrahman bin Auf mendengar Umar bercerita seperti itu bahasa seakan-akan waktu itu bahasa menunjukkan melemahkan dirinya, menceritakan aib lah gitu. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Khalifatullah, kenapa engkau menceritakan hal yang jelek tentang dirimu di hadapan rakyatmu? Umar balik menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, ketahuilah, ya, kenapa aku menyampaikan seperti itu? Karena aku sedang ngajarin jiwaku yang hari ini sedang sombong. Dia ngompor-ngomporiku. Jadi sekaliber Khalifah Umar saja ada rasa seperti itu, Pak. Nah, apalagi kita kalau cuma satu perusahaan, dua perusahaan, tiga perusahaan, aku pimpinannya, kalian bawahan semua. Aku puncuk pimpinannya ini. Siapa orang lebih hebat dari aku? Kalau nggak ada aku, kalian semua nggak ada apa-apanya. Maka ketika jiwa-jiwa itu muncul, ya, caranya apa? Kita lemahkan. Ketahuilah, kamu ini dulu nggak ada apa-apanya. Kamu ini dulu orang susah. Kamu dulu orang yang udah dianggap nggak berhasil dan lain sebagainya. Nah, itu untuk melawan jiwa kita yang sombong. Kemudian yang terakhir, waqsid fi masyika. Nah, ini apa maksudnya, Pak? Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Nah, coba, Pak. Apa nih? Saya lagi nyari juga belum ketemu nih. Waqsid fi masyika. Sederhanakanlah dalam berjalan. Jalan itu ada memang hadis al-ajalatu minasyaiton gitu ya. Kita nggak boleh buru-buru melakukan sesuatu, masuk nggak boleh buru. Jalan pun jangan buru-buru. Ya, termasuk kan larangan kalau misalkan mau datang ke masjid, sholat, kalau udah iqamah, orang nggak boleh lari kan. Sunnahnya itu jangan lari, ya jalan aja. Kenapa? Karena jalan kita ke masjid itu bagian dari pahala. Kalaupun nanti kita telat, kan ada aturan masbuk. Ya buat apa ada aturan masbuk kalau kita harus berlari? Oh, dapat pahala takbir bersama imam. Iya, datang jangan telat. Kalau udah telat itu ada aturannya masbuk. Kalau mau dapat pahala takbir bersama imam, setelah imam, ya datang lebih awal. Kadang orang lari gitu ya. Coba kalau licin, Pak. Yang ada bukannya sholat masuk rumah sakit. Ya karena apa? Karena buru-buru tadi. Ya, tangga kita kadang-kadang masih ini ya, yang di depan tuh ya. Khawatir juga kalau ada yang lari-lari. Ya. Nah, kemudian yang terakhir berikutnya, waqsid fi masyik, sederhanakanlah jalan. Jadi jalan jangan terlalu lambat, la ta'nai wa la tata'ajjal. Jangan lambat sekali, tapi juga jangan terlalu cepat-cepat. Tapi gimana jalannya? Kamar sahab, seperti jalannya awan. Gimana jalannya awan, Pak? Tenang ya, tenang. Enggak cepat banget, tapi enggak juga lambat banget. Nah, yang terakhir baru waqdud min sautik. Apa itu maksudnya? Lunakkanlah suaramu. Nah, sampai ke aturan bersuara pun diatur, Pak. Diajarkan. Luqman menasihati. Kalau ngomong jangan teriak-teriak, jangan bentak-bentak. Ya, bahkan bahasa Nabi disebutkan dalam hadis ya, di antara bahasa suara yang paling jelek itu adalah suara sautul khamir, ya, suara keledai. Ya, di hadis yang lain, kalau kamu mendengar si kudik, kokokan ayam, maka bertasbihlah. Kenapa? Karena dia lihat malah ikan. Tapi kalau kamu dengar keledai bersuara, maka ya fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena dia melihat
setan. Tuh. Maka kalau ingin lihat setan berapa kali lewat rumah kita, Pak, piara kan? Buat apa nih piara keledai? Pengen tahu berapa kali saya lewat sini. Ya, jangan-jangan pas lewat ada orang. Nah, tiap dia lewat selalu bersuara. Kalau suara penyanyi kan Suara penyanyi. perempuan. Ini ada dalam bahasan fikih nanti ya, aurat perempuan. Ya, itu bagian dari situ nanti. Ada sih bahasan khusus lah itu. Tapi intinya begini sih, Pak. Sesuatu yang menghabiskan waktu tidak menambah ketaatan kita udah tinggalkan. Ya kalau selawatan mengingatkan kita ya udah ambil, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah macam-macam lah isinya gitu ya, bukan yang membuat kita mengingat kepada Allah, ya sudah tinggalkan aja. Nah, jadi ada berapa nih Pak nasihatnya? La tusyrik billah. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, jangan kasar dengan orang tua. Berbuat baik, jangan kasar. Kemudian setiap amal itu pasti dapat pahalanya. Kebaikan itu pasti dapat pahalanya. 4. Kemudian aqimis shalah 5. Terus wa'mur bil ma'ruf 6. Wanha 'anil munkar, kemungkaran 7. Kemudian wasbir ala ma asobak 8. Ya, sabar kalau ditimpa musibah setelah ngajak itu pasti akan dapat ancaman gitu ya. Terus wala tusair khaddaka linnas, jangan sombong. 9. La tamshi fil ardi marha, jangan jalan dengan sombong ya. La tusair khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Wala tamshi fil ardi 10. Terus waqsid fi masyik 11. Waqdud min sautik 12. 12 nasihat Luqman kepada anaknya. Sesuatu hal yang berat nggak Pak nasihat yang 12 ini tadi? Enggak, maksudnya bisa kita lakukan nggak? Bisa. Ini kan 12 hal yang memang bersinggungan dalam keseharian kita, betul Pak ya? Nah maka kalau sahabat-sahabat Pak ya, ini sahabat-sahabat ketika belajar Al-Quran kepada Nabi, dapat ayat seperti ini, mereka tidak akan melanjutkan ayat berikutnya sebelum ngamalin ini dulu. Kita hari ini, besok lanjut lagi. Lanjut lagi ya ini. Maka ada sedikit yang kita dapat malam hari ini, nggak sedikit juga, banyak juga ya, banyak ya. Tinggal nanti cara penyampaian kita kepada anak kita pelan-pelan. Walaupun dia sudah dewasa, mungkin kita lihat, oh ini ada yang nggak apa, ada poin-poin yang memang rasanya bisa kita sampaikan lagi ke dia. Atau yang lebih gampang Pak, yang lebih gampang nih, ya yang lebih gampang, biar kita tanpa harus menasihatin, tulis, tempel, nak baca, amalin ya. Tulis, tempel, nak tolong baca, terus amalin. Itu besok bilang lagi, udah dibaca belum? Kalau dia melakukan kesalahan dari 12 ini, coba baca poin 7 itu apa tuh? Coba baca poin 8 apa itu? Jadi kita menyindirnya, menasehati dia, bukan menasehati menggurui, tapi apa? Nasihatin dia, ini loh kata Al-Quran, jangan seperti ini. Nah, itu kan lebih gampang ya. Ada visualisasi dari apa yang kita ambil dari nasihat Luqman kepada anaknya. Baik, insya Allah saya rasa cukup. Wah, jam 10 Pak Hadi diam-diam aja. Udah kelamaan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan coba dengar bagaimana nasihat Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya, Abdullah ibnu Abbas ini umurnya belum nyampe 10 tahun. Nabi Pak yang udah jadi Rasul, itu berarti Nabi udah berapa Bu umur beliau? 60 tahun. 40 tahun lebih ya. Ini entah di Madinah entah di
Mekah, saya lupa. Berarti kan udah tua gitu lah ya, maksudnya Idan ini Abdullah bin Abbas masih anak kecil, belum sampai 10 tahun, 8 tahun atau 9 tahun atau 7 tahun gitu ya. Tapi nasihatnya berbobot Pak, 7 nasihat nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, kenapa saya ngumpulkan nasihat-nasihat ini ya, mumpung kita masih ada diberi kesehatan Pak, masih bertemu dengan anak kita, nasihat ini nggak ada kata terlambat ya. Dulu kita belum pernah nasihatin dia waktu kecil ya, mungkin saatnya sekarang kesempatan kita menasihati dia dengan nasihat yang langsung dipandu oleh wahyu, karena ini Al-Quran, ini dari Nabi. Jadi bukan nasihat kita melihat menurut ini seperti ini gitu. Nah, kita pakai nasihat yang dipandu oleh wahyu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.